Halo, saya Aris. Saya akan mempresentasikan game yang saya buat dengan Unity, eh, bertema edukasi dan kearifan lokal dengan judul Tombakan AR. Em, kita mulai dari demo dulu ya. Ini sebenarnya sudah saya install dan saya record tadi. Jadi dari situ udah ada saya install. Bisa dilihat dulu hasilnya. Ini dari home screen cepet aja. Lalu dia lihat ikan yang warna biru. Kalau nggak ada ya dia cari sih. Ya, di sini ada waktu kurang lebih kayaknya sekarang di set 30, tapi bisa tadi salah sebenarnya, hijau. Ya, kalau waktunya udah mau habis saya set di 10 detik terakhir dia bakal kayak gitu. Nah, tidak ada ikan, minus 25. Kenapa minus 25? Karena penalti. Jangan, nggak boleh tombak selain ikan target gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk demonya. Lalu kita lihat gimana saya membuatnya. Dan idenya, kalau kita coba lihat idenya, kalau di kurang lebih seperti ini sebenarnya. Dia bisa nombak ikan di laut atau di pantai sebenarnya. Ya intinya nombak ikan tradisional itu inspirasinya. Jadi di screen yang pertama itu menggunakan canvas ini, canvas screen, lalu dia punya main screen untuk diawali. Dari main screen hanya ada static image dan sebagainya untuk preview di awal. Lalu ada button mulai. Ke button mulai itu buttonnya mengarah button arahnya ke start game manager, start game. Di start gamenya di game manager ini, scriptnya game manager, script di script game manager sini. Jadi start game di sini. Buat dia mulai ada background musiknya diganti jadi playing, bukan lagi musik. Terus reset semua, ada time pulse. Nanti kalau udah mulai waktunya mau habis, ini yang di set untuk time pulse misalnya 10 detik gitu. Ya dia mulai pulsing. Lalu update score UI sebenarnya buat ngasih tahu aja sih, ini nggak ada apa gitu. Jadi kalau skornya kosong ya udah tinggal di update aja, skornya kan di nolin tadi. Terus speednya target buat nentuin warna ikan, karena kita biasanya nyari ikan yang sewarna. Warnanya dari 3 pilihan warna saat ini, bisa sebenarnya tambahin, tapi saat ini saya buat 3 dulu. Jadi 3 dibuat random, mana yang terdapat ketemu warna itu kita set sebagai targetnya dibuat ke image nanti, buat ke image yang di UI tampilan tadi. mana saya lihat buat image target di sini. Jadi image target, maksudnya targetnya kelihatan nanti sama si pemainnya, sama buat nge-spawn ikannya. Jadi fish spawner, nanti ada semacam fish manager buat nge-spawn ikan-ikan yang mau ditangkap gitu. Itu kalau mau lihat spawnernya sih kurang lebih gini. Dia spawning ikan dari
dia bikin objek dari total ikannya berapa yang di set. Tuh misalkan 4 ya, dia bakal iterasi bikin objek game objek dari fish5. Fish5 nanti saya tunjukin. Lalu bikin dia berenang, jadi ada animasi berenangnya, itu lumayan panjang berenangnya. Jadi supaya terlihat seperti ikan, saya dibantu ChatGPT untuk bikin ini semua. Berlin mouse untuk mouse forward, retarget buat kedalamannya, dan sebagainya. Warnanya jadi kalau tadi udah di set, kita cari targetnya indeks keberapa, jadi bakal ngasih warna. Lalu sisanya dengan random color dari 3 opsi tadi, yaitu merah, hijau, biru. Lalu kasih target, jadi ada fish target, jadi cuma simpan warna ikannya. Nanti ini di fish5 saya taruh fish target gitu sih. Untuk spawnernya, spawn fish, terus nanti kalau on fish di game manager, ini masih di game manager untuk nentuin, nanti di trigger sama fish hit. Kalau udah ke hit ya manggil metode yang ini, nentuin apakah benar ikan yang ditombak. Lalu kalau benar dia ngasih poin, kita hardcode selama sekarang 100, kalau salah penalti 25. Sini show happy untuk munculin feedback dari gurita itu maskotnya. Lalu kalau benar ada sound effect-nya, dan disimpan collected-nya di suatu variables array, disimpan hex color. Kenapa nggak langsung? Karena memang kita nggak simpen pada saat di awal sih, jadi langsung simpan hex color nanti di mapping. Nah ya, saya lebih buka untuk mapping dictionary ketika kita mau nampilin warna apa yang sebenarnya udah ditangkap, yaitu mapping dari hex color di sini. Kayak gitu sih sebenarnya untuk untuk yang on fish hit. Lalu update score ke HUD, ini update score, lalu mulai spawning lagi, pick new target dan sebagainya gitu. Hide feedback, reset tiresnya, jadi ada bintang nanti kalau di resultnya. Update tire, jadi kalau 0 dia nggak ada ikan yang di hit ya, udah bintangnya 0 dan sebagainya. Di sini ada logiknya. Ya ini buat timer yang tadi, ketika 10 detik terakhir dia bakal ada efek seperti pulsing. Terus itu game manager secara high level. Lalu itu udah, lalu gameplay kayak ini tadi. Di sini yang pulsing tadi, menggunakan bar ke bawah di vertical. Timer container, nah ini jadi ada timer container, ada di dalamnya ada yang buat dia filling jadi dia bakal turun ke bawah. Jadi yang sekarang fill, kalau dia itu kayak gini, seperti itu. Lalu ada yang ini buat target koin. Lalu feedback yang tadi ada set dan happy gitu. Lalu ada result container, coba saya hide yang ini biar kelihatan. Sebentar, oh iya tetap di gameplay. Nah gini aja deh. Nah ada bintang, result container ada bintang, stars container, empty, low dan sebagainya. Kita cuma show height aja, simple. Title, background, score value yang di situ, coinsnya static, lalu
main lagi sama kayak yang tadi di awal, main screen, jadi tinggal play lagi, start game lagi. Ada listnya tadi yang disimpan di collected fish gitu ya, di mapping ikannya warna hijau merah yang ditangkap gitu. Jadi arenya di mapping ulang untuk ngeluarin ikan yang warna yang disimpan kan hex, terus di mapping. Coba kita lihat ya di collected ini. Nah, kita akan nampilin dia di mapping dulu ke Indonesian, baru disampilin di sini di teks yang result correct fish tadi. Result correct fish tadi yang di list. Nah, sekarang ya. Itu untuk bagian UI-nya. Kalau yang tadi saya bilang ada ikannya ini di sini satu doang, jadi saya cuma pakai satu ikan ini. Warnanya nanti bakal dimodif dari script yang tadi ngasih tahu warnanya apa. Ini untuk animate tadi lumayan banyak, dan ini parameter-parameter yang bisa membuat dia lebih realistik gitu ya. Nah, ini target ini juga di set nanti sama si script gitu. Berarti kita nggak perlu public, tapi pada saat itu saya buat ngetes. Terus ini fish swim semua. Oh ya, di sini buat tentuin dia ke hit atau enggak. Ya kalau ke hit dia sebenarnya menggunakan capsule collider tapi trigger, jadi nggak langsung nggak pakai mesh collider juga saya hilangin. Jadi kalau dia ke hit tuh nggak mental langsung, jadi jadi cuman triggering script itu. Nah, ini radius untuk dia bisa masuk ke sini. Nah, ini kelihatan ya, merah-merahnya nih, bulatannya nih. Jadi sebenarnya harus tepat di sini, nggak bisa di kepala atau buntut. Bisa aja kita tambahin lagi sih capsule collidernya lagi. Coba ya, kira-kira kayak gini sih, tapi pada saat itu saya cuma satu ini. Nah, kita bisa set lagi ke sorry ini sih sebenarnya agak sulit kalau di sini. Nah, ini bisa kita atur lama di sini ya gitu sih. Kita bisa tambahin bagian kepalanya, tapi untuk saat ini saya cuma pakai satu sini aja. Bisa aja dengan silinder gini. Awal saya bikin pakai silinder, tapi malah makin ini ya, sulit ya. Sekarang lebih better nanti kepalanya tambahin, butuh tambahin gitu sih. Untuk fish wrap udah sih kayaknya. Lalu spare-nya juga, tombaknya di sini. Oke. Nah, masih ini doang sih. Tombak biasa nggak ada apa-apa, tapi di spare system itu di sini. Alisianya buat tali, sebenarnya cuma buat animasi, buat apa ya, tampilannya aja biar kelihatan dia ada talinya. Kalau dia terlalu jauh dia bisa tarik gitu sih. Pemanis saja. Jadi kalau spare systemnya dia bakal lihat dari mana dia lempar untuk tali tadi. Nah, ini spare fake dan spare aslinya proyektilnya. Kalau proyektil yang dimaksud itu maksudnya yang terlempar itu tombak yang berbeda. Jadi 2 kali bawa tombak gitu. Tombak yang satu buat nampilin seolah-olah dia bawa tombak. Nanti kalau pas saat dilempar dia di hide gitu. Itu sih. Coba kita lihat di spare thrower ini sih.
cooldown, jadi kalau misalkan udah terlempar berapa detik kita set untuk hilang gitu. Gitu kurang lebih pembuatan proses pembuatan gamenya. Kesulitannya sih aset ya, nyari asetnya sebenarnya. Pengennya nggak cuman warna, sebenarnya ikannya bisa ada ikan yang bisa ditombak gitu, nggak cuma tuna. Ya seharusnya memang tuna juga nggak ada di pinggir pantai. Kesulitan lainnya bikin animasi ikannya, ya untuk dibantu tapi tetap tweaking, kayak nggak selalu kelihatan real. Ya itu. Lalu apa lagi ya, buat airnya di awal agak sulit juga karena bukan marker base, jadi dia random aja mau nampil airnya di mana gitu. Tapi udah paham sih cara pembuatannya, jadi ya lumayan lah gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Mudah-mudahan dapat inspirasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih.